Yang terhormat dosen penguji uji PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Laila Apsani. Saya guru biologi di SMA Negeri 7 Kerinci, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi sistem sirkulasi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket sudah dirapikan semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalian ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah udah rapi semua. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sebelum mengawali proses pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri siap ya. Teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang, nanti Ibu akan sampaikan. Sebelumnya Ibu akan menanyakan suatu pertanyaan ke kalian ya. Sekarang Ibu pengen bertanya ke kalian semua, apakah karena kalian pernah menaiki kendaraan yang bergerak di sekitar jalan raya? Pernah, Bu. Pernah ya. Ya. Jadi apa yang bisa saya lihat? Jalan. Jalan, terus Penumpang. penumpang, ya betul. Apalagi perumahan, ya apalagi Dan kebun. dan kendaraannya ya. Jadi hal ini juga menyamai dengan sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari pembuluh darah, sel darah, trombosit gitu ya. Nah itu hal yang terjadi di sekeliling kita sehari-hari itu menyamai kegiatan-kegiatan sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia. Oke, di sini silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Ya, apa yang nampak sama bayangan Anda? Darah ya. Ya. Oke. Apakah kalian pernah terluka? Pernah. Mengeluarkan darah? Ya. 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 Oke. Di sini nanti kalian akan membahas tentang apa komponen penyusun darah, gitu. Bagaimana agar darah itu terhenti apabila terjadi luka, ya. Ya. Nanti kita akan
kalian akan membahas itu pada LKPD yang akan Ibu kasihkan ke kalian nanti. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yang pertama itu menguraikan komponen penyusun darah, yang kedua itu untuk menjelaskan proses pembekuan darah apabila terjadi luka. Untuk model pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Kalian akan disuguhkan tayangan video yang nanti akan kalian rumuskan permasalahan yang bisa kalian selesaikan ataupun yang kalian temukan, ya. Permasalahannya ini datang dari saudara ingin bagaimana masih proses evakuasi Kota Malang membuat PMI Kota Malang tidak lagi memiliki stok. Selain itu, unit donor darah PMI juga kesulitan untuk mendapatkan pendonor plasma konvalesen. Kesulitan unit donor darah PMI Kota Malang dalam mendapatkan plasma konvalesen hingga menyebabkan kekosongan stok ini karena beberapa faktor. Di antaranya adalah rasa trauma dari masyarakat. Ini dari setel bisa muter-muter ya. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, kalian harus mendapatkan rumusan masalahnya, ya. Kalian harus mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari video yang kalian amati tadi. Ya, tentang apa ini, Nak? Kesulitan dapat mendonor plasma konvalesen. Plasma konvalesen. Sebelumnya udah pernah dengar belum? Udah. Udah. Ada yang belum ya? Oke, untuk mempermudahkan kalian untuk memecahkan masalah yang kita ambil dari penayangan video-video tadi, Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok yang sudah Ibu kasihkan ke grup WA kalian malam tadi, ya. Udah duduk masing-masing? Oke, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. 1 3 dan 4. Oke. Silakan kerjakan LKPD-nya. Baca wacananya. Ya, perhatikan itu. Coba buka LKPD-nya. Oke, di sana ada terdapat materi ya. Ada? Ada. Oke, ada materi. Ada wacana 1. Ada wacana 1? Ada tuh. Ada. Terus ada wacana 2. Dan wacana 3. Oke, setelah itu kalian rumuskan masalahnya. Masalah yang pertama itu apa? Masalah yang kedua itu apa? Terus masalah yang ketiga apa? Dan kalian di sana kan ada pembagian tugas anggota kelompok ya? Nah, di sana nanti anggota kelompok kalian itu diberi tugas masing-masing. Yang 2 ini sebagai presentasinya, ya yang 3 ini sebagai apa? Nanti ada di halaman berapa itu kalian isi nama-nama kelompok masing-masing ya. Nah, nanti yang terakhir baru ada tabel pemecahan masalah. Nah, kenapa masalah itu bisa timbul? Nanti kalian cari dari sumber-sumber yang sudah kita siapkan. Itu ada modul ya yang kalian pegang masing-masing. Ada modul, ada buku paket, boleh buka handphone, kita boleh buka internet. Silakan buka handphonenya untuk belajar. Kita manfaatkan teknologi yang kita miliki sekarang ini untuk sarana kita untuk media pendidikan ya. Ya, silakan buka handphonenya.
Buka LKPD-nya, sama-sama mencari wacana pertama 1, 2, dan 3. Silakan. Buka. Jangan buka. Win. Kelompok 3, 2, kelompok 2. Bisa? Yakin? Gak ada kendala ini? Terisi semua LKPD-nya? Sudah. Sudah bisa ya? Yakin? Yakin. Berarti kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi, ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Oke, kelompok 1. Mana? 1 siap? Siap. 2 Siap, Bu. 3 Siap, Bu. 4 Siap, Bu. Oke. Tanya pertama itu akan dijawab oleh kelompok mana nih? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 siap? Siap, Bu. Oke, silakan. Kelompok 2 akan berkenaan nomor 1. Coba saya nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Komponen-komponen penyusun darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah eritrosit, dan sel darah putih leukosit. Ada sekitar 25 triliun sel darah merah dalam tubuh manusia dewasa. Sementara sel darah putih yang terdapat dalam aliran darah orang dewasa bisa mencapai 35 miliar sel darah putih. Plasma darah merupakan komponen terbanyak dari darah manusia, yaitu sekitar 55% dari seluruh volume darah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu udah cukup ya? Udah cukup atau mau menambahkan? Ada tambahan lagi atau sanggahan? Ada. Oke. Berikutnya soal nomor 2 akan dijawab kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Sel darah merah eritrosit berperan mengangkut gas oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah ini mengandung protein dan kaya zat besi yang bernama hemoglobin. Hemoglobin yang terkait oksigen ini terikat cahaya biru
hijau sehingga memantulkan cahaya merah oranye ke mata kita. Itu sebabnya darah kita berubah menjadi merah ketika mengikat oksigen. 2. Fungsi sel darah putih berperan dalam kekebalan tubuh, melawan kuman penyakit yang menyerang tubuh dan menghasilkan antibodi. Sel darah putih terdiri dari 5 jenis, yaitu neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Selanjutnya soal nomor 2 akan dijawab oleh kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Izin, Bu. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Fungsi dari sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit berperan mengangkut gas oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah ini mengandung protein dan kaya zat besi yang bernama hemoglobin. Hemoglobin yang terikat oksigen ini terikat cahaya biru, hijau sehingga memantulkan cahaya merah dan oranye ke mata kita. Itu sebabnya darah kita berubah menjadi merah ketika mengikat oksigen. Fungsi dari sel darah putih berperan dalam kekebalan tubuh, melawan kuman penyakit yang menyerang tubuh dan menghasilkan antibodi. Sel darah putih terdiri dari 5 jenis, yaitu neutrofil, limfosit, monofosil, eosinofil, dan basofil. Fungsi dari plasma darah berperan dalam membawa nutrisi, hormon, dan protein ke bagian tubuh yang dibutuhkan, menerima dan mengangkut limbah ke arah tubuh lainnya, menjaga suhu tubuh. Baiklah, itu hasil diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada kelompok lain yang mau menambahkan, menyanggah, membenarkan, menyalahkan, silakan. Ada? Ada, Bu. Ada? Sama jawabannya? Sama. Oke, berarti soal nomor 3 lagi ya. Soal nomor 3 tadi akan dijawab oleh kelompok berapa? 3, Bu. Kelompok 3? Ya, silakan. Trombosit dan plasma darah berbeda ya teman-teman. Trombosit disebut juga kepingan darah yang berfungsi membentuk gumpalan darah ketika salah satu bagian tubuh terluka dan mengeluarkan darah. Sedangkan plasma darah merupakan komponen penyusun darah yang terdiri dari 92% air, sementara 88% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, immunoglobulin, dan juga elektrolit. Namun plasma darah juga bisa berperan dalam proses pembekuan darah, yaitu dengan menghasilkan fibrogen. Fibrogen berupa dalam proses pembukaan darah dengan membantu mengurangi peredaran darah aktif. Bila kadar fibrogen dalam plasma darah rendah, darah akan sulit berhenti ketika terjadi perdarahan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus jawabannya, pas, lengkap, padat ya. Ada tambahan nggak? Enggak, sama juga. Oke, sekarang soal terakhir ya. Soal terakhir dari kelompok 4. Ya, silakan Kak Lia yang terakhir, kelompok 4 yang ujung. Yang penutup ya, gitu ya. Saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Proses